Honda Jazz GE8 tipe S tahun 2008. Transmisi otomatis. Mobil ini pesanan Pak Irsyad dari Boyolali, Jawa Tengah. Yang kemarin saya dapatkan unitnya dari Picung, daerah Pandeglang, Banten. Jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini, untuk update saat ini siapkan dana di 110 juta sampai 115 juta. Sudah ada spare untuk memperbaiki PR-nya. Jelas, karena mobil bekas itu pasti ada PR dan sudah termasuk dengan jasa saya. Dan jika ada sisa dana saya akan kembalikan karena semuanya ada hitungannya. Saya tidak all in. Kemudian saya juga akan jelaskan spesifikasi lebih detailnya dari mobil ini. Jadi Anda yang menonton video ini misalnya ingin pesan juga unit seperti ini, dapat referensi. Oke, langsung saja mari kita akan mulai review mobilnya. Inilah desain depan dari Honda Jazz GE8 tipe S tahun 2008. Untuk headlamp kristal multi reflektor, utuh, tidak ada yang pecah kondisinya. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya bagus. Kondisinya bagus. Hanya ada baret-baret halus saja di bagian ini. Bisa dipoles. Dan untuk headlamp bagian kiri utuh, tidak ada yang pecah. Kap mesin ini sama, sudah pernah dicat ulang. Dan ini saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness di 159 mikron. Sudah pernah dicat ulang satu kali. Untuk velg 16 inci masih ori OEM dari Honda Jazz GE8. Profil bannya 185 55R16. Pembuatan bannya di 2022, masih baru. Ini ketebalan bannya saya akan ukur di 7,97 mm. Jelas masih 95% jika dipersenkan. Masih layak sekali dipakai. Dan untuk liner fender bagian kanan ini utuh. Spakbor depan kanan ini kondisinya catnya bagus. Hanya ada bekas lem. Jadi sepertinya bekas mengelem mikasen di fender ini. Kemudian lemnya tumpah seperti ini. Ini bisa dibersihkan, mudah-mudahan nanti diamplas halus kemudian dipoles. Jika memang pahitnya tidak bisa dibersihkan, nanti kita cat ulang. Dan untuk spion bagian kanan baret-baret halus saja, pecah parah tidak ada. Dan untuk pilar-pilar ini catnya masih ori. Ini saya akan ukur dengan alat coating thickness pilar A ini di 89 mikron. Dan untuk bagian atap ini sama, catnya masih ori. Ini ketebalannya di 89 mikron. Kondisinya tidak ada bule. Bagus. Untuk antena memang di sini tidak ada. Ini tidak patah. Ini antenanya bisa dilepas, dipasang. Jadi jika mau dibelikan antena tidak merusak ini. Hanya diambil bagian atasnya kemudian dipasang. Spoiler ini kondisinya bagus. Dan untuk ban belakang bagian kanan, pembuatannya sama di 2022. Ketebalannya sama rata dengan depan. Sepertinya tahun 2022 ganti ban 4 baru. Untuk bodi samping kanan ini baret-baret halus seperti ini ada. Pecah parah tidak ada. Dan untuk pilar A utuh. Ini las titik pabrikannya. Dan ini untuk sealer pintunya. Untuk bagian samping kiri, samping kanan, pilar A, pilar B, pilar C, pilar D, serta silar pintunya semuanya utuh. Jadi tidak ada indikasi bekas ditabrak dari samping. Kemudian ini untuk desain belakangnya. Untuk stop lamp bagian kanan ini utuh. Untuk bagasi belakang ini di sini aja penyok.
ini tidak bisa dipoles, harus diperbaiki. Dan di atas ini ada rear wiper, rear defogger, rear upper spoiler, dan ada high mount stop lamp serta stop lamp bagian kiri utuh, tidak ada yang pecah. Bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang dan pengecatan ulangnya bagus. Ada sensor mundur 2 titik. Bumper belakang ini overall hanya ada baret halus saja, bisa dipoles, tidak ada pecah parah. Untuk pegas hidroliknya kanan dan kiri masih bisa menahan bagasi, masih bagus. Dan ini kapasitas bagasi belakangnya. Di sini ada tambahan subwoofer dan power. Ini masih aktif, suaranya lumayan, ada bassnya. Di sini utuh, hanya kotor saja perlu di salon, nanti akan bersih. Dan untuk ban serep ada di bawah sini. Saya akan buka sedikit saja karena ada subwoofer. Dan ini untuk ketebalan bannya di 9,75 mm, masih 100%. Untuk ban serep ini masih baru sekali, belum pernah turun sepertinya. Dan di sini tidak ada korosi, utuh, dongkrak dan toolkit kunci roda lengkap. Untuk sealer bagasi belakang ini utuh. Dan ini untuk rear cross member belakangnya. Las titik pabrikannya masih konsisten dan masih presisi. Jadi untuk bagian belakang ini jelas tidak ada indikasi bekas tabrakan dari belakang karena bagasinya, sealernya masih utuh dan rear cross membernya utuh. Dan ini untuk bagian ban belakang kiri, pembuatannya sama di 2022, ketebalannya sama rata, masih baru. Dan untuk bodi samping kiri, baret-baret halus ada, pecah parah tidak ada. Di bagian spion ada lecet, ini harus diperbaiki karena tidak bisa dipoles. Spakbor bagian depan kiri utuh, mikasen sama utuh. Dan untuk ban depan bagian kiri sama, pembuatannya di 2022. Dan untuk liner fender bagian kiri ini utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Mobil ini catnya beberapa ada yang sudah pernah dicat ulang dan beberapa ada yang ori di pilar di bagian atap. Dan yang pernah dicat ulang saya ukur ketebalannya masih di bawah 200 mikron. Hanya pernah dicat ulang 1 kali. Kemudian untuk kondisi saat ini, pecah parah tidak ada, baret juga hanya beberapa. Saya hitung ada 3 titik. 1 titik itu, 1 panel itu pengecatan ulang di 500.000. Jadi jika mau diperbaiki di spion kiri, kemudian di bumper depan dan di bagasi belakang, itu 1.500.000 beres, dicat ulang, nantinya bagus kembali. Tetapi kalau menurut saya sedikit sekali. Misalnya mau dilewat, sayang uangnya, nanti saja. Masih layak sekali dilihat. Bisa mengurangi 1.500.000. Dan untuk nyalon wajib untuk menghilangkan jamur-jamur di bodi, di kaca, pembersihan ruang mesin, interior, dan bagasi. Untuk city car, sedan itu 500.000. Jadi jika mau dipoles saja 500.000. Untuk mobil ini jelas aman, tidak ada indikasi bekas tabrakan karena semuanya utuh. Honda Jazz GE8 tahun 2008 tipe S ini mesinnya masih sama dengan tipe RS yang varian GE8 generasi kedua. 1500 cc 4 silinder e-VTEC. Tenaganya 120 PS, torsinya 145 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 2 roda depan. Lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 4 speed. Kemudian untuk konsumsi bahan bakarnya rata-rata review tes dalam kota 11 km per liter dan untuk rute luar kota 12 km per liter. Dan ini untuk suara mesinnya. Halus, standar, normal. Tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul dan tidak ada kerak-kerak. Jadi mobil ini mesinnya sehat. Mobil ini kilometernya 120.000 dan untuk catatan penggantian oli berikutnya ada catatannya. Untuk oli mesin habis di 121.000, jadi tinggal 1.000 lagi. Dan untuk oli otomatis di 158.000, masih panjang. Dan ini tester oli-olinya. Ini untuk oli mesin dipsticknya di sini. Saya akan masukkan seperti ini. Kita tunggu beberapa saat.
di 60,0%. 1000 lagi ganti oli, wajar dan normal, olinya masih bagus. Nanti di kilometer 121.000 ganti oli mesin, 350.000 rata-rata. Dan untuk dipstick oli Matic, posisinya dia di sini. Ini. Sudah masuk, saya akan restart dan kita tunggu beberapa saat. Masih bagus di 90,0%. Catatannya juga ada di 158.000 nanti ganti oli Matic. Jadi masih sesuai, masih bagus. Dan untuk minyak remnya ini di 1,0%. Alat ini masih menunjukkan oke, tidak ada kadar air yang tinggi. Jadi pernah dikuras. Untuk minyak remnya masih bagus, masih layak sekali dipakai. Untuk packing dan seal memang mobil ini minta ada yang diganti. Ini pertama packing cover valve minta diganti, dan di sini ada seal noken as minta diganti serta seal VTEC. Jadi ada 3 macam. Dan untuk bawahnya packing carter, seal crack as tidak ada yang rembes, hanya dari atas turun ke bawah. Ini wajar, packing bahannya kertas, seal bahannya karet. Jika umur minta diganti, itu wajar dan sudah sering sekali. Untuk packing cover valve dan seal o-ring, noken as serta seal VTEC, itu semuanya beres 1.500.000 karena saya sudah sering menggantinya. Untuk aki mobil ini masih bagus, menggunakan merek GS 35 ampere 12 volt. Ini hasil tester kesehatan akinya. Baterai tes menggunakan aki kering. CCA-nya dia kecil karena ampernya juga kecil, 35 ampere. Place white. Good, masih bagus, masih layak sekali dipakai untuk aki ini. Dan untuk silar kap mesin ini utuh. Catnya dalam kap mesin ini masih ori. Cross member depan dan apronnya utuh. Jadi untuk bagian depan ini jelas, tidak ada indikasi bekas tabrakan. Untuk kunci dapat satu seperti ini. Untuk Honda Jazz GE dia sudah immobilizer. Jadi jika mau dibuatkan kunci 250.000 serta mengukir anak kuncinya itu 50.000, jadi sekitar 300.000. Agak sedikit mahal memang karena dia sudah immobilizer. Jadi ada chipnya di dalam kuncinya. Dan untuk remote-nya tambahan, remote-nya masih aktif. Dan ini untuk door trim bagian driver, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Di sini fabriknya juga masih ori, hanya kotor-kotor sedikit. Ini nanti akan bersih di salon. Door handle warna silver, di sini sudah lengkap, ada window lock, ada power door lock terpisah, dan untuk power window 4 pintu auto sisi driver. Di bawah sini ada speaker, cup holder, dan door pocket. Power window bagian driver auto masih aktif. Power window bagian depan kiri aktif, kiri belakang aktif, kanan belakang ini sama aktif, semuanya berfungsi dengan baik. Dan untuk Honda Jazz GE 8 tipe S dia belum ada electric power retract. Untuk electric mirror sudah dapat, bagian kanan ini aktif, electric mirror bagian kiri sama aktif, semuanya berfungsi dengan baik. Dan untuk trim bagian depan kiri utuh, detailnya tidak ada yang cacat. Untuk jok aslinya seperti ini, fabric. Kondisi joknya tidak ada yang sobek, hanya ada kotor-kotor. Ini bisa akan bersih nanti di salon. Sudah ada tambahan armrest dan ada tempat penyimpanan di dalamnya. Ini tambahan. Dan untuk jok bagian driver, detailnya sama utuh, tidak ada yang sobek, hanya ada kotor-kotor sedikit. Ini akan bersih nanti di salon. Dan untuk plafon depan ini utuh, tidak ada yang cacat, hanya ada sedikit-sedikit kotor. Untuk trim bagian belakang kanan, detailnya sama, tidak ada yang cacat. Di sini fabriknya juga masih utuh dan masih ori. Door handle warna silver. Di sini ada tombol power window. Di bawah sini ada speaker dan cup holder. Dan untuk trim bagian belakang kiri sama, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Untuk jok belakang ini sama, fabric masih ori.
kondisinya tidak ada yang sobek, semuanya utuh, hanya ada kotor-kotor sedikit. Ini bisa di salon nanti. Dan untuk plafon belakang ini sama utuh, tidak ada yang cacat, hanya ada sedikit kotor, bisa di salon. Dan untuk hand grip dia model retract sampai ke belakang. Untuk seat belt bagian belakang ini juga sudah dapat. Dan untuk seat back pocket bawaan dari joknya. Seperti biasa, saya akan memperlihatkan hasil diagnosanya. Mobil ini sebelum saya bayar sudah saya diagnosa. Tidak ada problem data, tidak ada sensor yang mati. Di video ini saya akan membuktikan saja kepada pemesan. Ini hasil diagnosanya. Soket OBD2-nya posisinya dia di sini. Sudah masuk. Kita akan tunggu sampai terkoneksi. Dia sudah terkoneksi, saya akan masuk ke menu diagnosa. Di sini saya akan pilih Honda. Untuk Honda itu otomatis. Dia langsung bisa terbaca untuk semua Honda. Jadi kita di sini pilihnya all system agar terbaca semua. Auto scan. Nah, di sini all system. Scan sedang berlangsung. Kita akan tunggu sampai 100%. Oke, sudah 100%. Engine bagus, transmisi bagus, ABS bagus, semuanya pas, no fault. Jadi tidak ada problem data dan jelas sensor semuanya berfungsi dengan baik. Untuk kelistrikan mobil ini bagus. Mobil ini juga aman, tidak ada bekas banjir. Ini besi-besi yang di bawah jok, tidak ada karat. Besi yang di dalam dashboard juga sama, tidak ada karat. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. Kilometernya 120.000. Dan ini kondisi setirnya kenceng pasti sampai 150.000 itu pasti masih kenceng. Jika kendor itu fix puteran. Ini ciri-cirinya jika tidak ada buku servisnya. Dan untuk masalah grepes itu biasanya karakter materialnya yang kurang bagus. Tetapi tetap masih kenceng. Yang seperti ini sudah karakternya karena di sini juga cat jadi kena tangan ngelupas. Ini bisa jika mau di repaint berikut bodinya itu bisa di repaint warna grey atau warna silver, ini bisa. Dan patokannya juga pedal-pedal tidak akan habis jika kilometernya masih ori 120.000. Dan ini untuk indikatornya tidak ada yang dimatikan. Di sini ada check engine, tekanan oli, aki, suhu panas mesin, suhu panas dingin, electric power steering. Di bagian ini dia ada ABS, semuanya masih hidup. Saya akan startup. Bagus, ketika mesin hidup, indikator check engine, tekanan oli, aki, ABS semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi itu hasil diagnosanya, fault tidak ada, semuanya pas. Jadi jelas untuk kelistrikan mobil ini bagus. Dan untuk power steeringnya enteng, ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif, wiper depan ini aktif, airnya masih hidup. Dan untuk wiper belakang sama, masih aktif. Untuk dashboardnya ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat, kisi-kisi bagian kiri ini utuh. Di sini ada tempat penyimpanan masih bagus, laci-laci masih bagus, kisi-kisi tengah masih bagus, kisi-kisi bagian kanan ini sama, semuanya masih bagus. Dan untuk head unitnya dia sudah diganti, monitor aftermarket merek Sony dan ini masih aktif. Di sini ada tombol lampu hazard. Untuk pengaturan AC-nya di sini kecepatan saya akan nyalakan. Ini untuk suhu. Di bawah sini ada arah semburan ke badan, ke kaki, lengkap sampai ke kaca depan untuk front defogger. Ini untuk defogger belakang, tombol on off AC. Di bawah sini ada open close air. Ini sudah kita nyalakan AC-nya. Seperti biasa saya akan cek dengan alat termometer. Ini belum saya pasang, kecepatannya di 30,4 derajat Celcius, suhunya
Kecepatannya 0,0. Saya akan tempelkan di sini. Ini kecepatan 1 dia di 2,5. Bagus. Suhunya dia pelan-pelan turun. AC itu mulai dari 19 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Itu termasuknya masih dingin. Dan saat ini sudah dapat di 23,5 derajat Celcius. Jadi jelas untuk AC-nya mobil ini dingin. Di bawah sini ada power outlet 12 volt, ada tempat penyimpanan, dan ini tuas transmisi matic-nya. Girati 4 speed konvensional, sudah ada C-vlog untuk parkir paralel. Part brake dia mechanical, di sini ada armrest dan tempat penyimpanan ini tambahan. Untuk seat belt dia pengaturannya sudah adjustable. Ini keadaannya hand gripnya masih bagus, model retract. Sun visor bagian depan kiri ini keadaannya. Ada vanity mirror dan masih bagus. Ada lampu baca, spion tengah sudah ada inek. Sun visor bagian driver ini keadaannya ada card holder dan kondisinya masih bagus. Untuk interior mobil ini utuh, hanya ada sedikit-sedikit kotor, perlu di salon saja, nantinya akan bersih. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Irsyad dari Boyolali, Jawa Tengah. Kondisinya masih di batas wajar untuk PR-nya dan mobil ini layak sekali dibeli. Tidak ada bekas tabrakan, tidak ada bekas banjir, dan kilometernya tidak tinggi. Itu sudah poin bagus di mobil bekas. Untuk PR, mobil bekas pasti ada. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini, Honda Jazz GE8, tipe S tahunnya 2008 sampai 2009, itu update saat ini siapkan dana di 110 sampai 115 juta. Sudah ada spare untuk perbaikan, jelas karena mobil bekas itu pasti ada perbaikan. Kemudian sudah berikut dengan jasa saya. Dan saya tidak all in, semuanya ada hitungannya, mulai dari pembelian unit, perbaikan. Jika memang kebetulan rezeki dapat unitnya harganya murah, perbaikannya tidak banyak, dananya akan ada sisa dan saya akan kembalikan. Anda juga bisa cek di aplikasi yang namanya OLX atau Marketplace Facebook. Jadi Anda bisa tahu harga pasaran mobil bekas saat ini. Karena jelas berbeda, ada yang kilometernya tinggi 200.000, kondisinya banyak PR, harganya murah. Kemudian ada yang mobilnya bagus sekali, kilometernya rendah, harganya tinggi. Jadi bermacam-macam, berbeda. Kemudian pemesan juga bisa menentukan sendiri target unitnya. Jika pemesan yang mencari di OLX atau Marketplace Facebook, kemudian di-share ke saya, negosiasi, barangnya cocok, kemudian saya cek unitnya di lokasi, jika sesuai saya bayar, kita bungkus. Jadi prosesnya yang seperti itu juga bisa. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silahkan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil agar update juga di Instagram. Anda bisa ikuti saya dan bisa tanya-tanya melalui postingan terbaru Instagram saya karena saya akan balas di situ. Misalnya Anda cari mobil apa, nanti siapkan dana berapa. Anda punya budget segini, dapat mobil apa? Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Nanti saya akan balas. Dan untuk kontak pemesanan, bisa dilihat langsung kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Nomor ini juga ada WhatsApp-nya. Anda bisa ping saya. Nanti saya akan balik agar bisa lihat story WhatsApp saya. Kemudian jika Anda ingin pesan mobil di saya 1 bulan buka 2 kali pemesanan. Untuk 10 orang pemesan. Jadi setiap bulan saya terima 20 orang pemesan terbaru. Prosesnya Anda WhatsApp saya dulu. Jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti saya akan jelaskan harganya serta saya akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan prosedur yang saya berikan dan setuju dengan harga yang saya berikan, silakan Anda pesan slot. Karena mohon maaf tidak bisa langsung masuk. Jadi di hari saya buka pesanan, saya akan pilih berdasarkan tanggal antri. Di hari buka pesanan jika di belakang Anda belum ada 10 orang, Anda bisa masuk di hari pesanan tersebut. Detailnya silakan WhatsApp saya saja. Terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.